Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode kedua ini, saya akan lebih menekankan kepada, eee, bagaimana cara kita untuk menyatukan organisasi-organisasi advokat yang jumlahnya sangat banyak itu di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Advokat. Persyaratan pertama tentu niat baik. Jadi kehadiran KKI itu memang untuk advokat di Indonesia. Untuk apa? Saudara para advokat, para pimpinan organisasi advokat alergi mendengar KKAI. Karena KKAI itu memang produk senior-senior para advokat dahulu yang sudah berhasil menciptakan atau menetapkan kodifikasi kode etik advokat Indonesia. Selain sudah berhasil kita menetapkan kodifikasi kode etik advokat Indonesia, para advokat juga sudah berhasil mendorong, terutama melalui KKI, lahirnya Undang-Undang Advokat. Setelah Undang-Undang Advokat lahir, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu tahun 2003, Prof. Bagirmanan, telah menegaskan secara jelas bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Advokat, maka yang dimaksud organisasi advokat itu adalah Komite Kerja Advokat Indonesia. Jadi statement Ketua Mahkamah Agung RI itu sesungguhnya merupakan suatu legal policy atau semacam kemauan politik dari suatu negara yang diwakili oleh Mahkamah Agung dalam kerangka mengakui keberadaan KKAI selaku institusi satu-satunya untuk para advokat. Di dalamnya tentu bernaung organisasi-organisasi advokat sebagai anggota. Konstruksi hukum yang seperti ini atau legal standing yang seperti ini sesungguhnya lahirnya bukan karena top down, bukan karena kemauan penguasa ya, tetapi kemauan para advokat yang tentu sudah dimulai sejak Indonesia merdeka, 45, tahun 60, 70, 80, 90 sampai tahun 2003 kita lahir kodifikasi kode etik advokat Indonesia. Namun sayangnya setelah pemerintah demikian hebatnya, Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung Republik yang sudah demikian luar biasanya melakukan pengakuan atau recognition terhadap keberadaan KKI, sangat disayangkan para advokat, terutama para senior, para pimpinan organisasi advokat kurang memahami akan hal tersebut di atas, sehingga menimbulkan suatu keadaan yang tidak menentu, yaitu begitu banyaknya organisasi advokat di Indonesia. Sebenarnya kalau para pembentuk undang-undang pada saat itu tahun 2003 hanya mengakui secara limitatif 8 organisasi advokat, itu sesungguhnya juga pembatasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka membangun kualitas penegakan hukum, terutama dari sisi tugas dan peran advokat. Sebab niscaya kalau tidak ada limitatif pembatasan, bagaimana halnya nanti kalau muncul 1.000 organisasi advokat di Indonesia, atau 2.000, atau 500, atau 100, itu sangat menyulitkan sekali, terutama dalam rangka pengawasan, efektivitas, dan lain sebagainya. Tetapi sudahlah, tidak ada persoalan saya kira, karena hukum itu bukan hanya undang-undang, hukum itu juga bukan hanya jurisprudensi, hukum itu bukan hanya peraturan pemerintah, tetapi hukum itu juga bagian dari perilaku, keputusan dari organisasi advokat, baik dalam bentuk musyawarah nasional maupun dalam bentuk yang lain-lainnya. Dan keberadaan KKI itu sebelum undang-undang mengakui sudah terlebih dahulu lahir pada tahun 2002. Oleh karena itu sekali lagi Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu melakukan pengakuan keberadaan KKAI plus materi kode etiknya itu sesungguhnya sesuatu hal yang luar biasa. Artinya undang-undang advokat yang lahir itu pertama secara political will, kemauan politik dari
Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif sudah mengakui, kemudian pemerintah juga sudah mengakui, namun sangat sangat disayangkan para advokat sendiri tidak menyadari akan hal tersebut di atas. Untuk itu tidak ada, akan sulit sekali sesungguhnya kita mengatakan apakah Undang-Undang Advokat tahun 2003 itu keliru atau salah. Kalau itu kita sebut keliru atau salah, seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia sekarang dalam melakukan PKPA, ujian advokat, selalu dalam diktumnya itu mengatakan dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang Advokat. Kalau memang ini dianggap salah, mengapa seluruh elemen legal system yang dibangun oleh organisasi advokat selalu mengambil suatu dasar hukumnya Undang-Undang Advokat? Artinya, organisasi-organisasi advokat yang saat ini menjalankan PKPA, kemudian ujian advokat sampai melahirkan advokat, itu kan dasarnya adalah Undang-Undang Advokat. Di sisi lain, teman-teman kebanyakan mengatakan Undang-Undang Advokat ini cacat, gitu ya, tidak sempurna. Lalu cacatnya di mana? Tidak sempurnanya di mana? Sebenarnya, dalam pandangan saya sebagai ketua KKI dan tentunya teman-teman pengurus di KKI meyakini bahwa kita ini hanya masih belum menyadari saja. Kalau sudah menyadari tentu semua akan kembali. Dan kalau KKI ini kita fungsikan kembali, apa salahnya? Tidak ada yang dirugikan, semua diuntungkan, karena seluruh ketua umum dan sekjen dari organisasi advokat menjadi pengurus. Kemudian pertanyaannya, apakah organisasi advokat yang baru, yang lahir setelah Undang-Undang Advokat, juga bisa masuk sebagai anggota KKI? Itu sesungguhnya merupakan suatu bagian dari kesepakatan kita bersama. Apabila dalam rapat kita memang memperbolehkan, mengakui, kenapa tidak? Sepanjang organisasi advokat itu sudah memiliki badan hukum, tentunya semua harus kita akomodir, harus kita akui sebagai satu kesatuan. Namun, tentu organisasi memiliki suatu standarisasi yang harus kita tetapkan bersama. Kalau yang pembatasan limitatif 8 undang-undang advokat tentunya itu pembatasan undang-undang. Berarti itu anggota KKI yang bersifat permanen, yang bersifat tetap. Kemudian organisasi advokat yang baru lahir setelah undang-undang advokat, itu juga bisa menjadi anggota, barangkali untuk sementara masuk sebagai anggota luar biasa. Tetapi untuk menjadi anggota biasa, itu semuanya tergantung kepada para pimpinan organisasi sebagai anggota dari KKI itu sendiri. Jadi kesimpulannya sama sekali tidak ada persoalan apapun kalau KKI itu kita fungsikan kembali. Tidak ada yang dirugikan, bahkan para advokat akan sangat diuntungkan karena memiliki naungan, perlindungan apabila dalam menjalankan profesinya mengalami suatu hambatan-hambatan yang bersifat politisasi yang datangnya dari pihak manapun juga. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, sekali lagi selamat memasuki tahun 2021, kita tetap optimis. Saya tekankan sekali lagi bahwa advokat sebagai penegak hukum yang masuk dalam suatu criminal system justice itu belum memiliki arti apapun ya apabila KKI itu tidak kita berdayakan. Di dalam satu peristiwa-peristiwa yang lalu, banyak sekali teman-teman kita advokat misalnya yang diadili oleh organisasi advokat, dinyatakan bersalah, ada yang dipecat untuk menjadi advokat, ada yang diberi sanksi tidak boleh praktek advokat, ada yang dicabut SK advokatnya seumur hidup. Tapi pertanyaan saya, tidak ada satupun putusan kode etik dari organisasi advokat itu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang pasti. Jadi semua advokat yang diadili itu semua masih menjalankan sebagai advokat.
Artinya di situ, putusan yang dihasilkan oleh kode etik peradilan organisasi advokat itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Karena yang bisa mengadili itu sesungguhnya berdasarkan legal system yang ada, legal standing yang ada, dasar hukum yang ada, itu Komite Kerja Advokat Indonesia selaku markas besar organisasi advokat di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi, mari saya himbau, saya ajak, siapapun nanti pemimpinnya, kalau generasi pertama kakak itu almarhum Bapak Sujono, dahulu Ketua Umum IKADIN, kemudian yang kedua Saudara Oto Hasibuan, tetapi kemudian dirubah menjadi peradi tanpa suatu penjelasan yang komprehensif, sehingga yang ketiga saya, karena dalam kerangka satu saya sebagai pendiri deklarator, salah seorang deklarator dari KKI, dan juga mendapat tugas oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara dan juga dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Untuk itu, apabila nanti kita rapat, kemudian ketua KKI harus diganti, saya tidak mempersoalkan sedetik pun, karena memang kehadiran saya itu semata-mata hanya secara moral. Saya tidak tega melihat para advokat ditangkap, ditahan, dihukum tanpa pembelaan. Saya betul-betul tidak tega melihat itu. Menangis dalam hati. Padahal seharusnya teman-teman itu hanya menjalankan profesi, menjalankan amanah dari undang-undang kode etik, ya, dalam rangka menjadi seorang advokat yang baik. Tetapi masih bisa ditangkap, ditahan, dihukum. Karena apa? Karena tidak ada pembelaan dari kode etik kita. Kenapa tidak ada pembelaan? Karena kode etik kita tidak bisa dijalankan. Karena kita tidak memiliki organ institusi itu tadi. Sementara organ atau institusi yang bernama KKI itu oleh pemerintah sudah diakui, sudah ada recognition, pengakuan secara hukum. Tetapi sangat disayangkan para senior kita dahulu tidak memahami atau barangkali memahami ada sesuatu yang barangkali keliru dan lain sebagainya. Itu yang penting kita ke depannya. Sudahlah, tidak usah perlu saling menyalahkan. Yang penting ke depan kita akan lebih baik karena advokat ini kehadirannya sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, negara, semua memerlukan kita. Bayangkan, korupsi di Indonesia sampai sekarang itu belum bisa kita berantas. Belum berhasil. Karena apa? Satu di antaranya, kehadiran advokat belum signifikan di dalam suatu criminal justice system tadi. Mari kita kembali lagi, ingat kembali, buka kembali kode etik kita, undang-undang advokat kita untuk melihat legal standing KKI selaku rumah kita bersama. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku advokat di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.